Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar saya sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak kelas gimana Bu? Kabarnya Bu? Anak-anak saat ini masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, cuma ada beberapa anak yang mungkin belum bisa saya kontrol, Pak. Oh gitu. Jadi ada apa nih Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Pertemuan kita sore hari Eh, ini. iya nih Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Gini nih Pak, saya ini ada masalah, ada kendala dalam melakukan proses pembelajaran. Di mana pada saat mengajar, anak-anak tuh saya kan pakai link gitu kan, berupa website kan. Jadi anak-anak itu malah menggunakan gadget atau HP-nya itu untuk main game online. Jadi harapan saya di sini kalau bisa berbicara dengan Bapak ini mungkin saya bisa mendapatkan ide-ide baru supaya proses pembelajaran saya itu bisa berjalan secara efektif, Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi sore hari ini Bu Maya pengen bicarakan masalah itu tentang apa? Hambatan Ibu ya. Menghadapi proses pembelajaran Hmm, anak-anak di kelas yang sudah Ibu apa namanya lakukan. Tapi Ibu udah ngasih link kah atau website? sudah, Pak. Oke. Tapi yang dibuka malah game online gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Baik. Ini Bu saya masukkan dulu. Jadi pada sore hari ini Ibu pengen membicarakan masalah ini Bu ya. Iya, Pak. Hmm, berarti bisa tanggapi gini Bu. Kalau dengan pemikiran Ibu ini bisa mendapatkan solusi Bu ya tentang pembelajaran yang Ibu sebenarnya menyampaikan pembelajaran dengan link tapi anak-anak malah buka game Sebentar, online. sebentar, sebentar Iya, ya, sebentar. Saya mau ikut fotonya. Betul Bu. iya, betul, Pak. Oke. Baik. Ini Bu. Kalau menurut Bu Maya ya, proses pembelajaran yang Bu Maya apa ya, Sebentar, Bu Rani. yang Bu Maya lakukan di kelas itu berhasil atau tidaknya itu dilihat dari indikator apa aja tuh? Karena sekarang saya sedang mengajar materi inflasi ya Pak ya. Jadi indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang sudah kita buat dari awal pembelajaran yaitu RPP. Kalau Oke, untuk materi ini berarti keberhasilan itu atau indikator keberhasilannya itu bisa dilihat dari siswa dapat menjelaskan apa itu inflasi, memahami jenis-jenis inflasi, cara mengatasi inflasi, dan juga mengidentifikasi inflasi yang terjadi di Indonesia, Pak. oh berarti ini tentang bab inflasi. Kemudian Iya, Ibu Pak. pengennya indikatornya murid dapat menjelaskan apa itu inflasi, kemudian memahami Iya, inflasi gitu kan. Terus kemudian cara iya, Pak. mengatasi inflasi dan mengidentifikasi gitu Bu ya. Iya, Pak. Ini nggak pada Oke, sabar. baik. Baik, sekarang gini Bu, jika keberhasilan jika indikator keberhasilan seperti itu, nah yang Ibu ingin capai itu berapa persen Bu untuk mencapai hal tersebut? Kalau di kelas sekarang, Pak, ya mungkin baru 60%. Jadi eh, kalau idealnya mungkin 100%, tapi kalau untuk di sekarang mungkin masih 60%, Pak. 60% Bu ya. Oke, baik. Iya, Eh, kalau mencapai keberhasilan yang ideal Bu ya, 100% gitu, kira-kira bisa enggak Bu ya? Berhasil enggak Bu? insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari 60 ke 100. Kira-kira ada enggak Bu ya cara atau metode yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai target tersebut Bu? Kalau menurut saya ya Pak ya, menurut pengamatan dari saya, anak itu main game itu karena dia merasa jenuh dengan pembelajaran yang itu-itu saja Oke. modelnya. Jadi saya ada beberapa ide Pak untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Ibu udah membaca itu bentuk kejenuhan Bu ya. Kemudian Ibu udah punya ide. Nah, Iya idenya Pak. seperti apa Bu?
Mungkin saya bisa menggunakan model pembelajaran sama media pembelajaran yang membuat siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan mungkin, Pak. Nah, model seperti apa, Bu? Model dalam media itu seperti apa, Bu? Kalau medianya mungkin saya ingin tetap menggunakan gadget ya, Pak, ya. Hmm. Contohnya dengan menggunakan Mentimeter. Jadi sehingga mereka tuh semangat untuk menjawab pertanyaan atau Bentar ya. aplikasi yang saya berikan. Karena kan Hmm. jawaban-jawaban mereka nanti tuh akan terpajang langsung Pak ke Dani, layar kan. Jadi udah selesai Ya. ya, Pak? Oke. saya juga akan mengubah Jika suasana pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya akan mengubah ya, posisi duduk siswa, Pak. oh gitu. Baik. Ini, Bu. Jika menggunakan media seperti apa tadi? Mentimeter, Bu ya? Mentimeter, Pak. Iya. Dengan menggunakan media tersebut, kira-kira ada enggak ya kendala atau hambatan yang mungkin akan Ibu temui di nantinya? Kalau kendala tuh pasti ada ya, Pak, ya. Salah satu kendalanya itu adalah sinyal atau jaringan atau kuota, karena di mana anak-anak itu pasti ada alasan itu enggak ada kuota. Jadi saya itu memberi solusi seperti ini, Pak. Jadi nanti saya itu membentuk anak-anak itu menjadi kelompok, tapi satu kelompok itu hanya terdiri dari 2 orang. Dan HP yang mereka gunakan itu hanya boleh 1 per meja. Jadi HP kalau di dalam kelompok itu dua-duanya memiliki HP dan kuota, itu satunya harus dikumpulkan. Jadi mereka fokus untuk mencari jawaban atau mencari tugas yang diberikan melalui website tersebut, Pak, dengan 1 HP. Oh iya, ya. Cerdas, Bu. Ya, berarti itu juga untuk mendari mereka itu supaya enggak kemana-mana, Bu ya. Jadi membatasi mereka semua situ. Berarti udah ada solusinya, Iya, Bu Pak. ya, untuk permasalahan yang buat HP. Itu membuat kelompok lebih kecil lagi gitu, Bu ya. Dan kemudian Iya, Pak. ada HP yang terbatasi dengan kuotanya. Nah, Iya. ide cerdas Ibu ini, kira-kira rumahnya kapan siap untuk melakukan ide Ibu tadi itu dalam pembelajaran tadi? Saya akan segera menyiapkannya, Pak. Mungkin minggu depan saya akan mulai melakukan model pembelajaran dengan media pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi. Ya, baik, bagus, Bu. Kira-kira ada enggak orang yang bisa bantu Bumaya untuk ingatkan tentang rencana Ibu, komitmen Ibu tentang pembelajaran tadi itu yang Pak, tadi Ibu mau iya. rencanakan? Iya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan sesama guru ekonomi di sekolah saya ya, Pak, ya, yaitu Bu Heni. Oke nih, dengan Ibu guru ekonomi kah? Iya, Pak. Cukup 1 orang? Saya rasa cukup, Pak, karena di sekolah saya guru ekonomi itu hanya ada 2 dan salah satunya Oh, itu saya. Iya. cuma 1 ya? Ya, Mam. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ini ya, tetap kondisi baik. Berarti bisa saya rangkum, Bu ya, tentang Iya. di sekolah kita hanya ada 1 guru ya, Bu ya, termasuk Ibu ya, dan ada siswa yang memakai gadget sebagai permainan game online, bukan pembelajaran. Tapi tadi Bumaya sudah melakukan solusinya, yaitu tadi itu dengan cara dengan Mentimeter dan sebagainya, dan Iya. kemudian Ibu dapatkan dalam ini. Nah, kira-kira Bu, sesuai enggak dengan tujuan awal pembelajaran? Saya di sini jadi mendapatkan solusi, Pak, media apa yang bisa saya gunakan agar murid itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oh, oke, iya. Alhamdulillah, Bu ya. Terakhir, Bu ya, gimana sekarang perasaan Bumaya setelah mendapatkan solusi dari pembicaraan kita hari ini? Saya jujur merasa lega, Pak, dan merasa bersemangat untuk cepat melakukan rencana yang saya pikirkan tadi, Pak. Baiklah, baik. Minggu depan, Bu ya? Atau Iya, kapan? Pak. Minggu depan? Sudah siap? Minggu depan, insya Allah minggu depan, Oke, Pak. baik. Mudah-mudahan Ibu sukses ya, lancar. Saya akan nunggu cerita Amin. Ibu Bumaya, bagaimana proses pembelajaran sosial teknologi media dan mengubah lingkungan suasana tadi itu. Semoga dengan cara tersebut keberhasilan pembelajaran yang Ibu
yang Ibu inginkan bisa tercapai Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Udah Baik, menyiapkan waktu untuk pembicaraan ini. baik. Terima kasih sama Bu ya. Saya juga terima kasih atas kesediaan Ibu untuk bisa apa namanya berbagi dengan hal masalah ini. Sampai sini dulu ya pembicaraan kita. Semoga sehat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Lanjut Bu ya. kedua ya Pak ya. Oke, saya Iya, Koci ya. iya Pak. Silakan, Bu. Iya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Sore ini sehat, baik Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya Pak ya dengarnya ya. Tapi saya amati hari ini Bapak ini tidak kelihatan bersemangat dan seceria kayak biasanya nih Pak. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Pak ya? Itulah Bu, sebenarnya saya nggak semangat itu karena ada masalah sih Bang, Bu. Jadi saya bingung mau bilang ke siapa gitu Bu. Kira-kira apakah Umaya ada waktu? Mohon maaf Bu ya, jika saya mengganggu kesibukan Ibu ini. Insya Allah ada waktu Pak. Jangan sungkan. Bapak nggak ganggu kok. Baik Bu, makasih banyak Bu sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering memang nggak nyaman Bu di kelas Bu. Kelas saya nggak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita sore ini? Ya saya berharap ada solusi sih Bu, ada ketenangan setelah menceritakan keluh kesah saya sih Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya hanya harapkan dapat solusi dari pembicaraan kita sore ini Bu. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pencerahannya ya, Pak ya. Jadi masalah Bapak ini kayak gimana ya, Pak ya? Boleh Bapak ceritakan? Iya, jadi gini Bu, Bu Maya ingat nggak ya, waktu beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu, ya saya mendapat teguran dari pengawas lah. Oh iya saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran itu? Ya, sebenarnya gini sih Bu, kalau saya sih nggak serius sih masalahnya sih Bu. Oh, tidak serius yang gimana tuh Pak? Itulah Bu, apa namanya, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang kayak gimana tuh Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga Bapak bisa dikritik seperti itu. Jadi gini Bu, jadi beliau itu mengutarakan gini Bu, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Gitu Bu. Oh, lalu gimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, jujur ya Bu ya. Jadi saya nyampaikan ke beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, ya saya menggunakan berbagai macam sumber. Bisa dari buku, kemudian buku referensi, dari perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya nyampaikan seperti itu, beliau akhirnya kurang berkenan. Itu yang saya bikin kepikiran tuh. Kalau masalahnya seperti itu, kalau boleh izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas selama proses belajar? Ya, tadi itu Bu, seperti yang saya ceritakan. Saya menggunakan berbagai macam sumber dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video yang apa pembelajaran yang interaktif supaya
anak-anak itu bisa aktif, tidak pasif. Kemudian juga video-video yang menyenangkan, biar mereka itu tidak merasa belajar itu berat, tapi terhibur gitu, Bu. Tapi kenapa Bapak tidak membawa buku teks? Gini, Bu, menurut saya tuh sumber belajar yang saya gunakan itu udah cukup untuk memudahkan murid itu paham. Murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok, Bu. Enggak kemana-mana kok. Sebenarnya ya Pak ya itu sudah bagus. Kemudian juga soal udah ada output di sana. Menurut Bapak hasilnya saat Bapak ngajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti apa yang kita ketahui Pak ya? Kalau karakter sama profil Pancasila, profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga, Bu ya. Kenapa saya kepikiran dari tadi ya? Aduh. Nah, kepikiran saya, Bu. Jadi, dan selama ini menurut saya sih masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya kurang maksimal sih, Bu. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya Pak ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, ya, Bu. Ada benar juga sih, Bu, tentang apa yang dibilang pengawas tersebut. Iya, jadi kira-kira setelah Bapak bercerita ini sekarang perasaan Bapak gimana? Ya, sebetulnya sih nggak cuma itu sih, Bu. Yang menurut saya resah dan nggak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah. Nah, itu yang saya nantinya akan menjadi di kemudian hari. Oh, gitu ya Pak ya. Eh, Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak iya, jadi saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Kalau Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira sekarang dipanggil harus kepala sekolah atau enggak, Ibu ya? Tentang masalah ini, Bu. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan sih, Bu ya. Mudah-mudahan, amin, amin. Ya, amin, amin Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, rencana Bapak apa nih selanjutnya nih? Iya, Bu. Jadi saya menemu beliau lah untuk membicarakan masalah hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi lah, Bu, tentang apa yang saya alami. Rencana yang bagus tuh Pak. Lalu kira-kira apa masih hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya, jadi saya berencana untuk menemui Pak Pengawas yang kemarin menyampaikan itu kan kelihatan. Saya minta maaf kepada beliau lah tentang ketidaksadaran saya tentang dunia buku teks. Ini terkait proses belajar, nanti saya akan menggunakan buku teks, Bu. Dan proses pengawas mengenai bagaimana cara memberikan proses belajar yang baik. Terus bagaimana nanti proses kegiatan belajar Pak selanjutnya? Ya Pak, gimana Pak? Oke, lanjut, Bu. Gimana Pak? Pak proses belajar mengajar Bapak setelah ini seperti apa? Ya, jadi setelah ini saya akan mulai untuk pakai buku teks, Bu, dalam belajar. Kemudian saya terapkan ya.
untuk terus pembelajaran. Karena murid sudah nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu. Luar biasa ya Pak ya, langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu udah sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Bapak tersebut. Iya, Bu, alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Saya jadi lega dengan jujur saya tentu tak salah-salah dan mengulang langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Apalagi dalam Bapak orang malah makin melebar ini. Iya, alhamdulillah Pak ya, saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya itu Bapak itu jadi bisa merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang bisa Bapak lakukan dalam rencana itu? Adakah batasan deadline-nya ada nggak Pak? Iya, Bu. Jadi mengenai itu secepatnya akan saya eksekusi. Tahap muka depan, proses belajar kita belajar, mulai dari kurikulum, kemudian materi atau yang ada, termasuk masukan dari pengawas, Bu, tentang penggunaan teks. Secepatnya saya akan mendapatkan sekolah, kemudian esok lusa saya akan menemui Bapak pengawas. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, gini Bu, terkait hal tersebut, ini juga masuk dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha untuk komunikasi dengan teman-teman guru serumpun ya, serumpun mata pelajaran. Sehingga barangkali kamu bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, Bu. Ide yang sangat bagus ya Pak ya. Semoga semua dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin. Ya Bu, alhamdulillah. Makasih Bu atas waktu dan semuanya Bu, baik saran maupun masukannya. Hingga sekarang saya merasa lega Bu, bisa ada semacam harapan lah dan solusi. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita Bu ya. Iya, amin, amin, amin. Sama-sama Pak. Jadi mohon maaf Bu ya, kebetulan saya juga ada janji dengan rambut anak wali saya. Mereka akan latihan bicara seperti persiapan untuk tugas upacara Senin besok. Oh iya Pak, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore. Sore Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh balik Bu ke Menpro masih. Kayaknya terakhir nih. Yang terakhir. Waalaikumsalam. Yuk, assalamualaikum Bu ya. Itu Bu ya. Waalaikumsalam.